Halo Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Senin 21 Juli 2025. Ini tanaman kita pas posisi 6 minggu ini Mas Bos usianya, atau 42 ST. Kondisinya ya seperti ini Mas Bos, apa adanya, habis dimakan ulat bertubi-tubi Mas Bos. Jadi serangan ulatnya itu habis mulai buntas atau mulai tumbuh biar, hingga sampai saat ini kunjungan ngengatnya luar biasa. Puncak-puncaknya itu pas di sekitaran bulan purnama itu puncak, tapi setiap hari juga ada. Nah, puncaknya itu bahkan ratusan. Satu botol itu yang kita perangkapkan itu ada ratusan kaper, tapi setiap harinya ya banyak. Nah, ini susahnya di sini seperti itu, apalagi tanahnya berpasir, habis disiram itu langsung kering. Jadi habis disiram pagi seumpama ya, siang itu udah kering. Nah, dan hal-hal yang seperti itu di lingkungan atau kondisi yang seperti itu gampang dimasuki oleh trip. Ya, baik gurem, grandong, dan sebagainya. Pokoknya yang kutu-kutuan itu suka yang di tempat yang kering ya. Nah, jadi lahan ini cenderung kering Mas Bos. Kita ngakalinya siramnya hampir setiap hari. 2 hari siram, sekali libur. Lu nggak disiram setiap hari aja Mas. Nek disiram setiap hari ngelumut. Nah itu yang permukaan tanahnya bisa ngelumut dan resiko jamur Mas Bos ya. Ya walaupun panas terik seperti ini bisa kena jamur karena efek, mungkin karena siraman itu. Jadi kita ambil ngakalinya itu siramnya 2 hari siram. Hari ini siram, besok siram, lusa libur, seperti itu. Untuk ngakali biar gak kering dan gak beresiko dimasuki kutu-kutuan, baik trip maupun grandong ya. Jadi kondisi tanamannya seperti ini. Nah ini loh, kalau normal ada pututnya Mas Bos. Putut itu kembang berambang. Ini yang normal jarang dimakan ya waktu buntas. Ini kan semua dimakan ulat waktu buntas. Tapi setelah buntas itu yang bagian barat diserang terus setiap hari. Nah, tapi yang timur ini 3 kali serangan ulat. Ulat masuk ke sini ini 3 kali. Pas bulan purnama kan 2 kali toh, habis buntas itu kan bulan purnama. Itu terus pas kemarin usia 30-an ya, usia 30-an pokoknya pas padang bulan itu Mas Bos. Serangan lagi. Nah, ini contohnya yang ini, yang muges-mugesnya ini habis dimakan ulat Mas Bos. Ini bukan trip loh, ini ulat. Nah, kalau trip ini sudah nggak bisa bertahan sampai usia sekarang ini 42. Nah, kalau gurem loh ya, baru seperti ini Mas Bos di usia 42. Biasanya kan sudah ada isinya. Nah, ini sampai alum ini tak tembok Mas Bos. Jadi habis gelender tak tembok, dia kering alum. Nah, kayak ini nggak telat. Nah, ini kayak ini nggak telat. Nah, ini telat. Nah, dia sudah, akarnya sudah kelihatan terkena sinar matahari, akhirnya alum. Terus kendalanya tanam di sini ya seperti ini. Enek jati sing godhong jati sing mampir. Nah, iku wete. Nah, ceklek ini nyamari Mas Bos. Itu kalau musim hujan ada yang patah seperti itu, bisa kena trotol Mas Bos. Kok ngewalem tuh Mas berambang? Ya nggak tahu. Cetaknya gitu. Nek ceblok nih. Kalau kena kaki biasanya landep juga ini. Popore godhong jati. Apalagi kalau kakinya terkena air kan jadi lembek. Kesayat sedikit bisa luka. Seperti ini. Baru seperti ini dia dimakan ulat. Biasanya 42 HST kita sudah rata-rata seperti ini tuh Mas Bos. Nah, rata-rata umbinya sudah ngisi seperti ini. Rata-rata loh ya, setiap tanam loh ya kita seperti itu. Kalau kemarau habis dimakan ulat yo agak recovery lagi, balik neh lah kasarannya, balik nom neh. Nah, godhong-godhong baru, daun baru. Jadi proses tuanya itu
rodok bergeser Mas Bos, agak bergeser. Nah, jadi itu. Ini sudah habis insek banyak Mas Bos. Insek untuk telur itu, untuk apa? Ulat udah banyak. Kondisinya ya seperti ini. Nah, terus punyanya Pak Man sudah dipanen Mas Bos. Punyanya Pak Man sudah dipanen. Kondisinya nanti bisa dilihat di video shot Mas Bos ya. Bagaimana hasil panennya. Tapi kita nggak ke lahan waktu itu, cuma di pickup. Nah, kondisi ini. Cuma kita di pickup saja. Kita di pickup. Nanti bisa dilihat kalau emang petani tulen dan sudah senior bisa menyimpulkan kok hasilnya gimana. Kita juga nggak berani ngomongnya loh Mas Bos. Nah, terus ini ditanami jagung lanang itu posisi kosong, doyak terus Mas Bos. Kesulitannya seperti itu, apalagi nih lahannya kan persagi toh. Nah, persagi itu agak susah mengendalikan hama. Beda kalau nyelowirit memanjang. Kayak persegi panjang itu agak mudah. Kalau panjang gini kalau lebar sama panjangnya hampir sama, di lingkungan padi susah Mas Bos. Nah, ini sudah panen Pak Man, tuh kosong. Ini punyanya Danang. Usianya sudah plus 20 hari dengan milik Tresno Tani, 21 malahan. Ini kondisinya seperti ini. Dimakan ulat Mas Bos. Oh, dimakan ulat. Ini bukan trip loh ya. Ini bukan trip. Ini dimakan ulat. Mulai dari buntas juga ini. Enggak deh. Usia 20-an. Buntasnya bagus Mas Bos ini. Usia 20-an kena ulat sampai sekarang. Tingkat kesulitannya itu. Dan beliau yang tanam di sini ini, tanamannya yang ada di sentra, yang ada di Sidokare, Rejoso, itu bagus Mas Bos. Super jos. Emang karena di sentra kan pengendaliannya agak mudah, maksudnya itu agen kapernya kan sedikit. Begitu kita ngobat, tetangga juga ngobat. Nah, kapernya mati lah. Di sini kita ngobat, kapernya berpindah tempat ke padi. Habis itu kalau obatnya ini sudah berkurang, ya kan, balik lagi ke lahan kita. Pakai metode gila aja toh Mas, biar nanti kuat, inseknya kuat menempel di daun. Modalnya Mas Bos, modalnya kurang Mas Bos kita modalnya cuma petani biasa, yo tipis lah Mas Bos. Pokoknya mengakali ngubengi keuangan atau modal yang pas-pasan, yo kita pakai effort yang lebih Mas Bos. Maksudnya ki tenaga, waktu itu kita lebih daripada yang modalnya besar, karena kan obatnya kan tipis, jadi untuk ngakalinnya ya modal sama tenaga. Modal, tenaga sama waktu. Nah, jadi seperti itu. Susah Mas Bos. Dan kita nanti apitan kayaknya nggak nanam di sini Mas Bos. Apitan kita nggak nanam di sini. Ini nanti kita tanami kacang hijau. Biar nanti di labuhan kita bisa dapat. Tuh, muges dimakan ulat. Padahal sudah mulai mecah yang sini. Jadi tingkat kesulitannya agak, ya nggak agak Mas Bos ya, emang sulit kalau di sini. Apalagi nggak barengi padi. Ini kan kesalahan kita toh. Nah, karena teman-teman yang dari Sidokare nanem, habis panen langsung nanem jarak 1 minggu, Tresno Tani akhirnya ikut-ikutan. Nah, kita nggak ngepas nih padi. Begitu padi keoyak, tanaman padi keoyak, otomatis kan hewannya berkeliaran Mas Bos. Itu yang jadi kesalahan kita di awal. Jadi kalau emang dulur-dulur nanam tanaman bawang merah di sekitaran padi, kita ngikut padi. Jangan sampai lahannya kosong. Nah, jangan sampai pas padinya panen, tanaman kita masih berdiri. Nah, ini agak
susah Mas Bos, susahnya di situ. Kita coba ke botol aqua ya yang kita pasangkan. Ini kemarin kan kita pertama meletakkan apa? Botol itu yang barat toh, yang paling tepi, terus kita tambahi lagi. Tambahannya itu dalam 1 malam aja langsung full. Tuh, sini muges-muges Mas Bos. Parah. Tapi ya alhamdulillah masih bagus daripada yang punyanya dulur dari Sidokare yang Mas Danang tadi. Nah, pulian Mas Bos. Ini nggak dimakan trip loh ya. Kalau trip atau nek trip, ini tunas barunya ini nggak bisa kenceng gini. Nah ini kan tunas barunya kan kenceng toh. Nah nih tunas barunya kenceng. Kalau kena trip itu nggak bisa kenceng gini Mas Bos. Cenderung kayak melungker-melungker gitu loh. Nggak bisa lurus dia. Nah ini kan lurus ya Mas Bos. No. Emang pure ulat ini, nggak trip. Daunnya lodes Mas Bos. Nah ini loh. Botol kita ini yang baru dipasang ini kira-kira 4 hari 4-5 hari ini loh. Tuh, full. Ini yang baru loh ya, full. Ini pas pengolahan lahan. Jadi yang tetangga ini ngolah lahan untuk tanam jagung ini ya toh, pas pembajakan atau apa ngono jenenge rotari, kita masang ini. Hasil semalam langsung banyak. Nah ini sing lama lu, lama pas setelah panen padi. Full Mas Bos, full house. Eski mau kursi stadion bek kabeh tribune, kursi tribune bek. Tiket entek. Nah ini juga pasangan baru lu, pasangan baru full Mas Bos. Coba dihitung ya sak seretan ya, jiro lu 4 mau 6 pitu terus mubenge piro iki kira-kira. Akeh Mas Bos, pokoknya enek 100 lebih nih. Satu botol ini ada 100 lebih. Saiki dipengne iki botolnya ada sekitar 40 botol. 40 kali 100 4.000 kaper. 4.000 kaper per kapernya bertelure 8 tempat. 4.000 kali 8 32.000. Per satu tempatnya 50 calon ulat. Lah nek dadi kabeh 50 dikali piro mong 32.000. 320 dikali 5. 1.500.000 ulat. Itu yang terperangkap. Lah sing gak terperangkap lebih banyak. Soalnya kan lho ruangnya akeh sing kosong. Lah sing terperangkap kan cuma berapa senti ya. Lah sing ruang kosong kan banyak. Nah, itu. Dipengne berapa juta ulat iki. Yo, bukannya apa-apa Mas Bos. Bukannya kita itu sombong atau kita malah merendah ya. Ini pure di lapangan ya. Yes, pokoknya nilainan sendiri saya ini gimana orangnya. Nek dengan situasi seperti itu ya sulit tuh Mas Bos. Nah, buat dulur-dulur yang penasaran ya toh. Nanti kalau Tresno Tani sudah nggarap lahan milik Bapak yang ada di sentra, pas raya di sini nggak nanam, ya toh Tresno Tani. Mungkin 2 tahun lagi ya kontrak teman-teman habis. Nanti kita nanam di sana saja di musim kemarau. Buat teman-teman yang penasaran lahan di sini, ya toh bisa nanam nih. Raya di sini tanpa nyewa nggak apa-apa, tapi 2 tahun lagi 1 kali tanam aja, tapi di musim kemarau, jangan di musim hujan ya, hujan tak tanduri dewi. Nanti rasakan sensasinya Mas Bos. Pas padi loh ya, pas padi, pas tangga padi, atau pas sapitan wes, malah pas sapitan nih malah sensasi ini malah nemen. Coba nanti siapa yang tertarik untuk membuktikan diri lah kasarane. Apa yo ngono kuwi, semacam sayembara. Nah, semacam sayembara. Coba nanti tanam di sini pas musim kemarau, tapi 2 tahun lagi karena baru tahun 2027 kita nggarap yang ada di sentra. Kita sewakan. Nah,
nek di sini ya itu lagi lho. Ulere cuwilik entah. Wis kuning Mas Bas tak jukuk ya. Loh, kuning. Ndi lagi lho. Mati ya, habis diobati mesti gini ya, habis diobati mati. Terus ada lagi telur baru. Siklusnya seperti itu terus. Piye gak kualangan coba. Nah, jadi tingkat kesulitannya itu. Apalagi airnya nggak ada air parit nggak mili loh ya, Mas Bos. Air parit nggak mili. Terus kita mengandalkan air diesel, air sumber itu kan memainkan bahan bakar juga atau solar. Nah, pengeluaran lagi.